Shalom adik-adik semuanya, selamat datang di ibadah online Victory Kids. Sebelum memulai ibadah minggu hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dulu. Ya Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Engkau sertai sehingga bisa berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik kita memuji Tuhan. Shining
Singing such a name, Jesus. I will look up, lift my hands up, singing such a name, Jesus. I'll stand up, I will speak up, singing such a name, Jesus. I will look up, lift my hands up, singing such a name, Jesus, Jesus. Oke adik-adik semuanya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa dulu. Ya Tuhan Yesus, hari ini kami mau mulai mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau pasang telinga yang mau sungguh-sungguh juga Tuhan, bahkan hati yang mau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu bisa memberkati kami ya Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Gak terasa nih kita sudah masuk di bulan Desember. Artinya wah, Natal sudah semakin dekat. Kita tinggal menghitung hari ya. Dan firman Tuhan hari ini masih tentang Tuhan Yesus adik-adik. Kita lihat ya apa sih temanya. Hari ini Kak Risma mau bawa tema Yesus adalah gembalaku. Ya, kita mau baca ayatnya dulu di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai 6 firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membiarkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku. Seumur hidupku, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah adik-adik, Tuhan adalah gembala kita. Dan dia punya tugas yang luar biasa bagi kita. Sebagai seorang gembala, Tuhan sudah melakukan tugasnya. Apa tugas Tuhan dalam hidup kita? Ia memelihara hidup kita. Dia yang memberi kita makan, dia yang memberi kita nafas, dia yang memberi kita minum. Semua Ia sediakan buat kita. Ada air, ada tanaman, ada udara. Itu adalah penyediaan Tuhan. Dia adalah gembala yang memelihara kehidupan kita. Dan juga Ia menjaga dan melindungi kita adik-adik. Sampai hari ini kalau kita masih sehat, kita masih kuat, kita bisa melakukan banyak aktivitas. Itu karena perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Dan Ia selalu menemani kita. Kemanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia adik-adik. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Itu sebabnya kita bersyukur punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang luar biasa, punya gembala yang begitu baik dalam hidup kita. Ya, nah lalu apa tugas kita sebagai domba-domba Allah? Tadi kan Tuhan sudah melakukan tugasnya. Bagaimana dengan kita domba-dombanya? Nah, kita baca ya. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27 firman Tuhan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah, salah satu ciri-ciri domba yang mengenal gembalanya adalah dia dengar kata gembalanya. Ya, dia tahu suara gembalanya. Ciri-ciri anak Tuhan yang mengenal Tuhan, dia dengar sama suara Tuhan. Tuhan mengenal dia dan dia mengenal Tuhan. Dia mengikut Tuhan. Apakah kita sudah melakukan hal ini adik-adik? Nah, ini penting ya untuk kita renungkan. Kita lihat ya apa sih arti dari mendengar. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendengarkan mempunyai dua arti. Yang pertama, mendengar akan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Memasang telinga baik-baik untuk mendengar. Yang kedua, memperhatikan, mengindahkan, menurut. Jadi adik-adik kalau kita dengar firman Tuhan, harus pasang telinga sungguh-sungguh.
harus memperhatikan. Jadi boleh nggak kalau dengar firman Tuhan sambil main gadget? Atau dengar firman Tuhan sambil main game? Atau dengar firman Tuhan sambil ngapain lagi? Melakukan aktivitas lain. Nah, itu bukan mendengar yang sebenarnya adik-adik ya. Kita mau belajar sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Kita harus mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan perhatian, supaya kita adik-adik bisa melakukannya. Kita baca di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Nah, adik-adik, kita melakukan hal yang sia-sia jika kita hanya dengar firman Tuhan tapi nggak melakukan adik-adik. Kata firman Tuhan, kita menipu diri kita sendiri. Kita nggak bisa melakukan dengan baik ketika kita nggak bisa mendengar dengan baik. Itu sebabnya firman Tuhan harus didengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian, dengan baik-baik supaya kita dapat melakukannya. Ya, kenapa kalau kita melakukan firman Tuhan? Di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 28 berkata, tetapi ia berkata, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya, artinya melakukannya. Ya, jadi anak-anak Tuhan, kita sebagai domba-domba Allah harus menjadi pendengar firman Tuhan dan juga melakukan firman itu, sehingga kita disebut anak-anak Tuhan yang berbahagia. Bagaimana mungkin Tuhan akan menyediakan atau akan memberkati kita kalau kita sendiri nggak dengar apa kata Tuhan? Kita lihat ya, ini adalah contoh kambing atau domba yang nggak dengar-dengaran. Nah, dia itu nyungsep adik-adik, nggak dengar kata gembalanya, dia nyungsep. Akhirnya dia lari lagi setelah ditolongin, tapi nggak dengar lagi, nyungsep lagi. Nah, ini adalah gambaran hidup kita. Kalau kita nggak dengar-dengaran apa kata Tuhan, atau setengah mendengar saja, mendengar tapi separuh-separuh. Udah dibilang jangan lewat situ, masih lewat situ. Jangan loncat-loncat, masih loncat-loncat. Jangan membenci kata Tuhan, masih membenci. Jangan iri hati, masih iri hati. Nah, kita nggak dapat berkatnya adik-adik. Itu sebabnya hari ini kita mau merenungkan firman ini ya. Pagi hari ini, Tuhan adalah gembala kita. Dia sudah menyediakan semua yang terbaik dalam hidup kita. Tugas kita adalah menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran pada firman-Nya serta melakukannya, sehingga berkat yang Tuhan sudah sediakan itu sampai pada kita adik-adik. Siapa di sini yang mau diberkati? Pasti semua ya mau diberkati. Itu sebabnya jadilah domba yang dengar dan melakukan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa Kak Risma bagikan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Nah adik-adik semuanya, sekarang kita akan mulai memberikan persembahan. Namun sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan yang sangat memberkati kami ya Tuhan. Kami mau melakukan apa yang sesuai firman-Mu katakan. Sekarang kami mau memberikan persembahan ya Tuhan. Berkati persembahan kami ya Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik seperti Engkau memberikan yang terbaik kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi. Oke adik-adik, kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kita. Ingat ya, jadi domba Allah yang dengar-dengaran serta melakukan firman Tuhan, sehingga berkat Tuhan mengalir atas hidup kita. Mari sama-sama sebelum kita akhiri ibadah kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh memuliakan Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami lakukan hari ini Tuhan terberterai dalam hati kami, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari adik-adik kita terima setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita terima anugerah Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan, sehingga lewat kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk anugerah-Mu bagi kami semua. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.